Audio Jungle. Assalamualaikum, Ayah Bunda Kansa, Ayah Bunda dari Ananda Kansa, sama Zakira. Zakira belum terhubung ya. Satu lagi, Fikri. Belum, connecting. Assalamualaikum, Ayah Kansa, Ayah dan Bunda Kansa. Bunda Fikri, Assalamualaikum, selamat bergabung. Ayah Bunda mendengar suara saya? Dengar, Bu. Alhamdulillah. Ayah Bunda Zakira, belum terlihat ini videonya. Selamat bergabung. Alhamdulillah ya bisa bergabung kali ini di Zoom. Apa kabar Ayah dan Bunda? Mikrofonnya masih di mute ya. Alhamdulillah baik, Bu Paya. Alhamdulillah, Bunda Arham. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih menunggu yang lain ya Ayah Bunda ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat. Alhamdulillah ada lagi yang bergabung. Bunda Mia Hamidah. Masih belum tampak videonya. Assalamualaikum Bunda Mia. Bunda Ila Manzila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jelas ya Bun ya? Bisa jelas. terdengar ya? Alhamdulillah. Ada Bu Pami juga mau masuk. Bunda Rania Zahra, boleh videonya Bun? Kameranya dinyalakan? Ya sebentar Bu, kalau pakai kerudung. Oh iya. Bunda Fikri, boleh dinyalakan kembali Bunda videonya? Yes. Terima kasih Bunda. Sambil menunggu ya yang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bunda bisa bergabung. Berapa kali ini Bun Zoom-nya hari ini? Ya, Bu. Semangat ya Bunda ya. Jangan lupa Bunda-bunda dipersiapkan alat tulisnya, kertas, karena nanti kita akan berlatih untuk membuat rule and consequence-nya ya. Yes, terima kasih. Bunda Mia Hamidah sudah ready, keren. Bunda dari Zakira. Zakira boleh videonya? Biar tampak nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Altea. Di mute ya. Alhamdulillah ya bisa bergabung Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipersiapkan Bunda alat tulis serta kertasnya ya. Nanti kita akan keren.
Terima kasih. Siapa lagi ini? Ada Pak Albi. Yang itu pakai ngintip-ngintip lagi lah. Mute ya. Kepala sekolah SD kita sudah bergabung. Assalamualaikum Bapak Haji Karim. Di mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal saya. Alhamdulillah semakin bertambah ya Ayah Bunda. Ada dari Bunda Hanan. Bunda atau Ayah Hanan ini belum tampil videonya. Assalamualaikum Bunda Hania. Waalaikumsalam. Ikut bergabung. Lalu siapa lagi? Oh, Bu Guru ya. Ada Bu Citra. Assalamualaikum Bu Citra. Videonya, iya, videonya belum tampil Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Muhammad Ferus sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ayah Bunda, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 9.05 dan Alhamdulillah Ustadz Ferus sudah bersama di tengah-tengah kita. Maka kita mulai saja untuk Zoom kali ini. Jangan lupa disiapkan alat tulis serta kertasnya, ya, karena kita nanti akan berlatih bagaimana membuat rule and consequence. Sebelumnya mari kita membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa untuk menuntut ilmunya ya Bunda. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, kepada Ustadz Muhammad Ferus, tafadhol kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bu Asri dan segenap jajaran pendidik di Sekolah Alam Akhdor. Kami muliakan ayah bunda sekalian. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rules and consequences. Tapi sebelumnya sedikit ada pengantar sebagai review tentang akhlak, ya, dan tazkiyatun nafs. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang rules and consequences, dan nanti juga ada mini workshop yang secara individual ya, masing-masing ayah bunda coba membuat rules yang terkait sama 9 item sebagai latihan. Dan saya juga berharap ini tidak monolog, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi bisa banyak terjadi dialog. Ya. Jadi kita membahas rules and consequences ini dalam konteks pendidikan akhlak sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan atau leadership. Ya. Jadi
Untuk itu kita membahas ini. Nah, bedanya leader sama bos tuh digambarkan di slide ini. Kalau bos merintah-merintah aja, kalau leader itu dia di depan memberi contoh keteladanan. Kemudian leadership itu bagian dari unsur akhlak. Ya. Di samping perbuatan dan kesadaran, ada kepemimpinan. Ini unsur akhlak. Nanti pola hubungannya saya tidak akan bacakan lagi, dibaca aja sendiri. Dan slide ini juga sudah saya bagikan ke Ahdor. Nanti silahkan Ahdor membagikannya ke para orang tua atau ayah bunda. Jadi ada 3 unsur akhlak. Kesadaran itu memotivasi perbuatan. Nah, saya pikir ini nanti kata kuncinya. Sebenarnya akhlak itu intinya kesadaran, bukan pemaksaan. Kaitkan dengan hadis juga, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya perbuatan itu ada dengan niat, ada dengan kesengajaan, dan kesengajaan itu harus kesadaran. Perbuatan bisa terjadi dengan ngigau, tapi itu tidak merupakan satu yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan perbuatan sadar sehingga tidak masuk kategori akhlak. Kesadaran ada 3, takut, harap, dan ridho. Nah, dalam pendidikan akhlak itu ketiga kesadaran ini arahnya hanya satu, yaitu kepada Allah. Jangan sampai takutnya pada orang tua atau guru, harapnya pada orang tua atau guru, ridhonya pada orang tua atau guru. Itu boleh setelah dia takut pada Allah. Jangan sampai sebelum. Gitu. Jadi dia sholat wajib takut sama orang tua. Itu berbahaya, itu kesadaran seperti itu berbahaya. Sikap perbuatan itu ada sikap, kebiasaan, dan karya. Sikap terhadap orang lain, kebiasaan terhadap diri sendiri sebenarnya. Sikap juga sih kebiasaan itu. Kebiasaan dan sikap mirip, cuman kami bedakan sini untuk misalnya sikap pertama sekali sikap pada Allah, sikap pada Quran, sikap kepada Rasul, sikap kepada pemimpin, orang tua, ya, masyarakat pada umumnya, sikap terhadap guru. Kalau kebiasaan itu seperti mandi pagi, bangun pagi, sholat subuh, gitu, dan lain sebagainya. Kalau karya itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, baik itu berupa barang maupun jasa. Adapun kepemimpinan itu menjadi teladan, mengambil risiko, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu melakukan pengembangan diri terus-menerus, melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, fokus kita sebenarnya di sini, bagaimana rules and consequences itu menumbuhkan kepemimpinan, menumbuhkan kualitas keteladanan, menumbuhkan keberanian mengambil risiko pada saat yang sama, kemampuan memanage risiko, mengendalikan risiko. Kemudian bertanggung jawab sini bukan administratif, kalau administratif itu laporan. Kalau pertanggungjawaban leadership itu mengembangkan diri, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan. Gitu. Jadi bukan laporan. Nah, metode utama pendidikan akhlak kan ada 3. Nah, ini metode terakhir yang kita bahas ya. Rules and consequences itu metode terakhir. Tapi dalam penerapannya itu harus lebih dulu metode keteladanan dan inspirasi, baru pembiasaan dan penyadaran, baru rules and consequences. Tidak boleh mendahulukan metode ini. Tapi ingat, ini bukan berganti. Jadi kalau kita sudah menerapkan rules and consequences, kita nggak lagi menerapkan metode keteladanan. Oh, tidak. Tapi dia bertambah. Gitu. Jadi pertama keteladanan. Setelah itu ditambah dengan pembiasaan dan penyadaran. Setelah itu baru rules and consequences. Tapi semuanya tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Karena akhlak itu hanya kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran atau kesadarannya tidak pas, gitu, maka akhlaknya pun tidak pas. Nah, seringkali orang tua itu begitu juga. Kadang-kadang guru itu punya harapan subjektif yang dijadikan motif. Nah, ini berbahaya ya. Berbahaya karena sekalipun yang dipilih tadi yang ketiga, yang Allah inginkan, karena pada dasarnya ini sama. Agar anak, gitu. Jadi kita yang menginginkan, kita menginginkan anak menjadi
seperti yang diinginkan negara, lulus ujian nasional seperti yang diinginkan Allah, menjadi soleh. Tapi itu tetap kalau dia keinginan kita yang menjadi motif, baik yang C sekalipun itu kan sama aja. Saya ingin anak saya lulus ujian nasional, anak saya soleh, kan sama aja. Nah itu dampaknya nanti kita jadi diktator. Diktator tuh menerapkan reward and punishment yang merupakan hal yang sangat diametral bertentangan dengan rules and consequences. Reward and punishment itu pengendaliannya terjadi dari luar, capaiannya terbatas pada target yang ditetapkan oleh pembuat aturan, perbuatan dilakukan dengan terpaksa, mematikan semangat dan kreativitas, menimbulkan dendam. Jadi kita itu kan sering kalau di lampu merah, ini contoh paling sering saya sampaikan itu di lampu merah itu kalau ada polisi baru kita berhenti. Gitu. Kalau angkot lampu hijau dia berhenti kalau nggak ada polisi. Gitu. Kalau ada polisi dia baru jalan. Gitu. Kalau nggak ada polisi dia ngetem malah. Ya. Ya, itu pengendalian dari luar, jadi tidak bisa dengan aturan. Gitu. Nah ini yang kita sebut diatur dan antara diatur dan teratur. Jadi jangan didik anak itu untuk mudah diatur. Catat nih. Jangan didik untuk mudah diatur. Gitu. Tapi didiklah agar mengikuti aturan. Kalau mudah diatur, itu pakai reward and punishment. Diatur orang, diatur guru, diatur orang tua, diatur polisi. Tapi kalau ikut aturan, dia lampu merah dia berhenti. Nggak harus ada polisi. Dia waktu sholat, dia sholat. Tidak harus ada orang tua. Itu bedanya mudah diatur sama mengikuti aturan. Mengikuti aturan itu kesadarannya beda dengan kesadaran mudah diatur. Nah, yang repot itu mudah diatur, tapi tidak mau ikut aturan. Jadi mudah diatur itu kalau ada yang ngatur baru. Kalau nggak ada yang ngatur, itu tadi kesadarannya itu takut, harap, dan ridhonya bukan pada Allah. Kenapa? Karena manusia membuat reward and punishment. Surga dan neraka itu reward and punishment, tapi itu dari Allah dan hanya Allah yang boleh bikin reward and punishment. Itu yang namanya tauhid. Guru, orang tua, siapapun nggak boleh bikin reward and punishment. Yang boleh dibuat rules and consequences agar tidak terkena punishment Allah atau mendapatkan reward dari Allah. Gitu. Itu bedanya reward and punishment dengan rules and consequences. Ini nanti perlu didiskusikan secara mendalam agar orang tua betul-betul paham nih beda reward and punishment dengan rules and consequences. Nah, agar mudah menjalankan rules and consequences, maka yang harus ditumbuhkan sebagai motif mendidik itu adalah harapan objektif. Harapan objektif itu ya membiarkan anak mengembangkan potensi fitrahnya. Ya, setiap anak itu kan lahir dengan fitrah yang Allah berikan padanya. Untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sehingga mendidik itu kita cuma menjalankan amanah Allah, memfasilitasi anak berinteraksi dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah ini nanti menjadi karakter moral, ayat kauniyah ini menjadi karakter kinerja, interaksinya ya. Interaksi dengan ayat kauliyah menjadi karakter moral, interaksi dengan ayat kauniyah menjadi karakter kinerja. Karakter moral itu seperti jujur, amanah. Karakter kinerja itu ya bermanfaat atau memanfaatkan. Itu. Fitrah itu dipahami sebagai sesuatu yang utuh gitu, bukan satu yang terpisah-pisah. Jam'ah itu utuh. Jadi kan nggak ada anak itu lahir kepalanya dulu, baru kakinya, baru tangannya, terpisah-pisah gitu, kemudian dirakit sama orang tuanya. Tapi kita nggak bisa setting, itu semuanya sudah dari sana. Makanya dalam hadis tentang fitrah yang panjang riwayat Abu Hurairah itu dikatakan di sini nih ya kalimatnya kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana seekor hewan atau hewan itu ya, melahirkan hewan yang utuh. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Pernahkah kalian mengalami peristiwa
atau sesuatu yang faktual gitu, ada hewan itu lahir terpisah-pisah baru dirakit sama peternaknya gitu, atau sama si jantannya atau induknya, yang enggak ada. Nah, maka kata Abu Hurairah, kalau mau silakan baca ayat ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fitrah Allah itu agama. Gitu. Manusia diciptakan sesuai dengan agama Allah. Contoh sunnah fitrah itu menggunting kuku. Nah, fitrah Allah pada manusia, kukunya tumbuh terus panjang. Maka sunnah fitrah itu ya gunting kuku. Nah, itu sunnah fitrah itu agama. Kuku panjang itu fitrah Allah pada manusia. Gitu. Nah, jadi manusia itu lahir sudah utuh, completely build up dan build in, nggak terpisah-pisah. Gitu. Ya. Nah, yang dicakup dari fitrah itu, yang dicakup fitrah itu namanya potensi. Fitrah dalam bahasa Indonesia artinya potensi, fitrah dalam bahasa Arab itu artinya ciptaan, creation. Fitrah dalam bahasa Arab artinya nature, fitrah dalam bahasa Indonesia artinya natural. Beda, ada perbedaannya, ada perbedaan, tapi nggak jauh. Gitu. Ya. Sehingga kita nggak, kalau kita bilang fitrah manusia, kalau di dalam bahasa Arab itu artinya kebudayaan. Kalau fitrah Allah itu agama, alam, dan manusia, itu fitrah Allah, ciptaan Allah. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kita sebut fitrah alam itu sifat semula jadinya alam. Fitrah manusia sifat semula jadinya manusia. Itu kalau bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab kalau kita sebut fitrah manusia dalam arti sifat manusia itu harusnya bukan fitrah tapi fitriyah, fitriyatul insan, gitu. Kefitrahan manusia. Ya, agak sedikit beda. Tapi di dalam fitrah manusia itu kan ada ruh jasad. Ini kan diciptakan Allah ini. Ada ruh, ada hidayah. Jadi ketika diciptakan manusia itu dikasih ruh, dikasih juga hidayah. Hada. Ya, kata Allah, alladzi khalaqa fasawwa qaddara fahada. Ada hati, ada iman. Ya. Kemudian ada akal, ada indera, ada ilmu. Ada raga, ada syahwat. Ini cakupan fitrah itu luas. Cuman Adam itu waktu diciptakan dia nggak dikasih ilmu, kemudian diajarkan. Fa'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau manusia, anak Adam itu semuanya udah dapat ilmunya Adam. Tinggal bagaimana ilmu itu aktif. Nah, mengaktifkannya itu menginteraksikan dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jadi ilmu yang sudah dibawa itu aktif. Itulah bedanya manusia dengan hewan. Hewan itu berinteraksi dengan alam, tapi dia tidak menjadi ma'rifah. Nggak ada hewan yang arif gitu, berpengetahuan, punya ma'rifah. Ilmunya hewan itu ya sebatas yang ditangkap oleh matanya dan nggak terekam di otaknya sebagai sebuah ma'rifah, pengetahuan, tapi lebih sebagai memori saja, ingatan, dan nanti aktivitasnya naluriah saja gitu. Ya, bukan kesadaran tapi naluriah saja, instingtif. Itu bedanya hewan. Makanya hewan nggak bisa jadi khalifah. Kemudian fitrah dan tazkiyatun nafs. Hubungannya apa? Hanya dengan tazkiyatun nafs, maka segenap potensi manusia sebagai fitrah Allah akan berkembang dengan dan berfungsi dengan baik dan tidak menyimpang. Artinya fitrah itu bisa menyimpang, bisa. Jadi ketika keadaan semula jadi manusia itu si anak ketika diciptakan bisa menyimpang, bisa. Itu. Faktor orang tua menyimpanglah akidahnya. Padahal dia waktu diciptakan itu kompatibel sama tauhid. Tapi faktor orang tua bisa menyimpangkan. Walaupun nanti dengan kesadarannya anak itu bisa balik lagi. Ya. Bisa kembali lagi ke tauhid. Ya. Dan ke hal-hal yang baik. Jadi orang tua dan lingkungan itu bisa mempengaruhi. Tapi tetap intinya pada kesadaran. Nah, tentang tazkiyatun nafs ini kan manusia, fitrah Allah pada manusia itu dia sudah sempurna. Wa nafsi wa masawwaha. Sempurna artinya tadi, lengkap itu ada hati, ada iman, ada segala macam. Lalu ada ilham
untuk berbuat buruk dan ilham untuk berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, tazkiyatun nafs itu adalah upaya menjaga agar fitrah berkembang dengan baik dengan merespon negatif inspirasi fujur. Jadi kalau ada inspirasi fujur, respon negatif. Dan merespon positif inspirasi takwa. Makanya anak itu kalau lahir, itu langsung dikasih inspirasi takwa, dikasih azan atau iqomat. Itu inspirasi takwa maksudnya. Jadi kita begitu lahir, kita pasti dapat tuh inspirasi fujur dan inspirasi takwa. Inspirasi fujur itu nanti setan yang mengaktifasikannya, menggemakannya ya, menggemakannya itu setan. Nah, maka anak harus dapat inspirasi takwa juga dan pertama kali itu diazankan. Ya, jadi tazkiyatun nafs itu bukan sudah kotor baru dibersihkan, tapi sebelum kotor, ya, fitrahnya itu dijaga, ya, ciptaan Allah itu dijaga supaya jangan rusak. Ya, jadi, nah, syarat tazkiyatun nafs itu satu, jangan sok bersih, jangan sok suci. Ya, ini ayatnya. Ini saya agak cepat supaya banyak diskusi dan ini pengulangan karena inti pembahasan kita nanti di rules and consequences. Sehingga supaya tetap bersih, itu amalannya zikrullah dan istighfar. Nah, kalaupun nanti kotor, dibersihkan dengan taubat. Kembali lagi ke peran atau mindset yang muncul bila harapan objektif sebagai motif mendidik, maka peran orang tua atau guru akan berusaha menjadi teladan dan fasilitator, bukan sekedar instruktur, apalagi menjadi diktator. Jadi menjadi teladan dan fasilitator, ini perannya. Dan mindsetnya bukan sudahkah anak seperti yang kita inginkan, tapi sudahkah kita seperti yang pendidik, sebagai pendidik menjadi seperti yang Allah inginkan. Bisa dirasakan ya bedanya ini. Jadi ada orang yang sudahkah orang seperti yang saya inginkan. Itu diktator ya. Mindset diktator. Ada mindset budak. Sudahkah saya seperti yang orang inginkan. Itu mindset hamba makhluk namanya. Nah, tapi kita harus menjadi mindset hamba Allah yang bertakwa, itu sudahkah kita sebagai pendidik menjadi seperti yang Allah inginkan. Ya. Gitu. Nah, baru kita bisa menjalankan rules and consequences. Kalau enggak, nanti yang kita jalankan tuh reward and punishment, kalau mindsetnya diktator. Nah, fungsi rules and consequences sendiri itu adalah menegaskan hak, kewajiban, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bebas menentukan pilihan. Jadi, ini karena manusia itu, Allah berkehendak manusia bebas memilih. Maka kita kasih rules and consequences. Artinya kalau kau pilih ini, konsekuensinya ini. Kalau pilih ini, konsekuensinya. Pilih sikap begini, pilih perbuatan begini. Itu ada konsekuensinya. Penyadaran tentang hal itu. Gitu. Ya. Kalau reward and punishment, itu orang nggak bisa memilih. Dia dipaksa untuk memilih. Gitu. Bukan dikasih pilihan, tapi dipaksa memilih satu. Lakukan ini. Kalau melakukannya, dikasih reward. Kalau nggak melakukan, dikasih hukuman. Gitu. Agak beda gitu. Nah, tujuan umumnya adalah menyadarkan manusia akan hak Allah dan makhluk Allah lainnya. Kedua, menyadarkan manusia untuk menghargai kebebasan diri sendiri dan kebebasan orang lain. Menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga fitrah ya, dalam mengembangkan diri. Nah, fitrah di sini dalam arti keadaan bawaannya atau sifat naturalnya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Dan juga dalam arti agama. Jadi dijaga itu gini, fine tuning deh. Dia hadapkan dirinya ke agama. Nah, kalau menyadarkan manusia untuk menghargai kebebasan dirinya sendiri dan orang lain, itu supaya kebebasan dia jangan mengganggu kebebasan orang lain. Dan orang lain kebebasan orang lain itu tidak membuat dirinya tidak bebas. Makanya ini dua, ini nggak boleh sendiri, nggak boleh menghargai kebebasan diri sendiri atau cuma menghargai kebebasan orang lain, harus dua-dua.
Karena masing-masing akan menerima konsekuensi dari pilihannya karena dia bebas memilih. Tapi manusia nggak bebas berkehendak. Kalau kehendak itu punya Allah. Kalau Allah berkehendak manusia bisa memilih, maka manusia bisa memilih. Kalau Allah berkehendak manusia tidak bisa memilih, manusia tidak bisa memilih. Kayak matahari. Allah berkehendak matahari nggak bisa milih. Dia harus terbit dari timur, terbenam di barat. Kalau dia bisa milih, dia bisa terbit dari utara tuh. Matahari nggak bisa milih. Tujuan khususnya menjaga keselamatan, mencegah bahaya jiwa, menjaga hak dan kepentingan umum, menjaga harmoni, yaitu mencegah gangguan kegiatan individu, kelompok, dan masyarakat, menjaga manfaat, mencegah hal-hal yang sia-sia. Kemudian prinsip-prinsip dalam membuat rules and consequences atau peraturan dan sanksi. Peraturan atau rules terbaik untuk manusia adalah peraturan atau syariat Allah. Peraturan buatan manusia tidak boleh bertentangan dengan syariat dan hukum Allah. Jadi manusia boleh buat peraturan boleh, tapi nggak boleh bertentangan. Pemahaman atas peraturan Allah harus ditingkatkan, sedangkan peraturan manusia dievaluasi. Jangan dibalik ya. Jangan peraturan Allah dievaluasi. Peraturan yang kita bikin nanti itu yang kita evaluasi. Sedangkan peraturan Allah kita pahami. Peraturan adalah upaya menyadarkan akhlak, hablum minallah dan hablum minan nas. Bukan untuk menjadikan manusia seperti robot. Jadi nanti dalam bikin aturan itu, kata kuncinya adalah penyadaran. Ini menyadarkan apa, ini menyadarkan apa. Peraturan dibuat atau diterapkan bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi agar setiap orang secara sadar mengendalikan diri. Ini yang tadi. Bukan supaya orang atau anak mudah diatur, tapi supaya dia mau ikut aturan. Dan itu nggak bisa instan, nggak bisa instan. Kemudian gunakan positive statement dalam setiap peraturan. Boleh nggak menggunakan negatif, artinya kata jangan, boleh. Penggunaan negatif statement harus disertai alasan. Nggak boleh, jangan nginjak rumput. Kenapa nggak boleh nginjak rumput? Dia mau jadi pemain bola. Jadi harus clear, kenapa nggak boleh nginjak rumput. Kalau nggak jelas alasannya, jangan dilarang. Karena nanti dia jadi confused dan absurd. Confused itu di otaknya bingung, ini kenapa. Itu absurd nggak jelas tujuannya. Untuk apa dilarang? Nah, semakin sedikit peraturan, semakin mudah diingat dan dipatuhi. Saya lihat di sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri itu. Begitu masuk itu isinya peraturan semua ditempel di mulai dari gerbang peraturan dan nggak pernah diingat dan nggak pernah dipatuhi karena saking banyak ya pusing. Jadi peraturan itu dibuat satu-satu, nanti ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yang sudah sebelumnya nggak usah ditempel lagi, tapi atau tidak usah digantung, tapi dia dianggap tetap berlaku dan nanti boleh diulang lagi, karena ini fungsinya penyadaran. Ini peraturan pendidikan. Jadi jangan bikin peraturan seperti peraturan di sekolah itu jangan seperti peraturan peraturan lalu lintas gitu. Beda. Peraturan lalu lintas itu menjaga keselamatan saja, keselamatan berkendaraan, keamanan dan keselamatan berkendaraan. Sedangkan peraturan di sekolah itu untuk menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Jadi sifatnya edukatif lah. Tidak semua peraturan harus ada sanksinya. Jadi boleh ada peraturan, tidak ada sanksinya. Tapi sebaliknya, nggak boleh ada sanksi yang nggak ada aturannya. Walaupun ya, sanksi itu bisa berupa peraturan itu bisa adat istiadat, tidak harus ditulis. Gitu. Ya, jadi penjatuhan sanksi harus memperhatikan kondisi seseorang. Kemudian tidak boleh menerapkan sanksi sebelum adanya peraturan. Peraturan boleh tanpa sanksi. Tapi kalau sanksi harus ada aturan. Konsekuensi harus disertai rules. Ya. Kemudian, kenapa misalnya belum ada sanksinya? Karena masih terlalu kecil. Gitu. Kalau terlambat, nggak ada sanksinya buat anak TK ya. Sanksinya buat orang tuanya. Terlambat yang nganter. Nah, syariah atau konvensi itu dianggap sebagai urf, sebagai aturan. Nah, dalam syariah itu konsep sanksi itu ada kisos, itu balasan setara atas tindakan yang membahayakan jiwa raga. Ada hudud, ancaman maksimum atas tindakan merugikan hak orang lain, mencuri, dipotong tangan.
Kalau kisos, membunuh balas bunuh, melukai balas melukai. Takzir, penghalang dari perbuatan yang menyebabkan disharmoni, mabok, dicambuk. Gitu. Kafarat, kompensasi atas seluruh perbuatan negatif. Gitu. Kalau nggak puasa ya kodok, itu kafarat namanya. Diganti puasa lagi. Atau kalau ketika puasa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ada kafaratnya harus membebaskan budak dan lain sebagainya. Ini konsep sanksi dalam syariah. Nanti ada yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan, ada yang nggak bisa. Hudud nggak bisa diterapkan. Takzir sebagian kecil bisa, kafarat banyak yang bisa diterapkan. Kalau kisos hanya satu, misalnya gini, dia mukul, boleh balas pukul. Tapi kalau melukai nggak bisa, itu ranahnya ranah pengadilan, bukan ranah sekolah, bukan ranah pendidikan, itu ranah mahkamah ya. Domainnya domain mahkamah, domain otoritasnya. Tidak boleh sekolah menyelenggarakan mahkamah untuk membalas satu tindak kriminal. Gitu. Tapi kalau belajar kisos ya pukul, boleh pukul lagi. Tapi harus melalui satu proses diadili dulu, mahkamah sekolah ya, mahkamah sekolah bukan mahkamah umum. Nah ini baru masuk ke mini workshop, tapi sebelumnya boleh diskusi dulu tanya jawab. Nanti mini workshopnya ayah bunda masing-masing bikin ini 9, satu aja, kebersihan, aturannya apa, sanksinya apa. Untuk masing-masing anaknya sesuai usia anaknya. Kerapian, gitu. Satu aja, jadi ada 9 ya, 9. Jadi sebuah rule and consequence per tema satu. Misalnya kebersihan, aturannya apa, konsekuensinya apa. Kerapian, rulesnya apa, konsekuensinya apa. Tapi sebelumnya kita silakan diskusi dulu, dialog dulu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz. Ya, ayah bunda dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar tadi sudah materi yang disampaikan, tazkiyatun nafs serta untuk rules and consequence-nya. Silakan ayah bunda dipersilakan. Boleh lewat chat kalau ada yang mau pakai chat. Iya, dipersilakan ayah bunda boleh melalui chat juga boleh. Nanti dengan Ustadz langsung dibahas. Oh ya, maaf. Ustadz mau tanya. Ya. Ya, silakan. Saya Uminya Sima dan Oci dari TKB. Selama ini kan namanya orang tua ya, kita sering gitu bikin aturan-aturan atau kesepakatan ya mungkin istilahnya gitu. Tapi konsekuensi itu jarang Ustadz. Saya bikin kayak anak-anak mandi maksimal jam sekian ya ini. Tapi kalau enggak ya paling cuma dibilangin lagi, kan udah janji jam sekian harus sudah mandi, jam sekian harus sudah ini gitu. Kalau penerapan setelah beberapa kali dibilang itu, baru nanti enaknya bagaimana gitu. Itu gimana ya? Jadi penentuan peraturan dan konsekuensi itu tidak bersamaan gitu. Waktu penetapannya itu berpengaruh nggak gitu jadi untuk ketegasan atau untuk kelanjutan perjanjian itu. Ya. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Langsung ya saya tanggapin dari Bunda Sima ini. Jadi nanti lihat usianya, dia usia berapa gitu. Jadi ada kan boleh ada rules, tidak ada sanksinya itu boleh. Atau kalaupun sanksi kita sebut sebagai sanksi, itu dia berupa peringatan saja. Ayo aturannya gitu. Jadi dia diingatkan supaya mengikuti aturan, bukan supaya mudah diatur. Aturannya jam sekian sudah harus mandi. Gitu. Nanti dijelaskan, tambahkan penjelasan kenapa perlu mandi. Gitu. Disadarkan kenapa perlu mandi. Gitu. Ya. Nah, nanti bisa juga ada pada usia tertentu
misalnya, ya dia ada yang namanya restitusi ya. Jadi ada misalnya dia jadi nggak boleh apa gitu. Kalau nggak mandi nggak boleh apa, nggak dapat apa gitu. Ada hak dia yang hilang. Jadi kalau dia nggak menjalankan kewajibannya, gitu. Kewajiban karena mandi itu hak badan. Jadi kalau dia nggak menjalankan haknya nanti ada konsekuensi yang hak dia yang hilang misalnya. Gitu. Jadi bisa begini ya. Kalau tapi harus dipastikan dulu bahwasanya itu mungkin, jangan tidak mungkin atau nggak sesuatu yang nggak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Misalnya kalau tidak mandi sekian kali dalam rentang waktu tertentu, maka tidak mendapatkan baju baru. Itu misal ya. Contoh. Tapi harus dipastikan memang sudah ada program membeli baju baru dan sudah ada anggarannya. Dan nanti setelah dia mandi dengan benar, itu dia nggak dapat baju baru. Gitu. Jadi bukan karena dia mandi dikasih baju baru, bukan. Ya, bukan karena mandi dikasih baju baru, bukan. Kalau karena mandi dikasih baju baru itu namanya reward. Tapi dia berhak atas baju baru, misalnya setahun sekali, itu sudah berhak. Gitu. Cuman hak itu hilang kalau dia tidak mandi. Gitu. Jadi beda ya, beda reward and punishment dengan rules and consequences. Jadi bukan karena dia mandi dikasih itu, tapi karena dia memang harus dapat baju baru, mengganti baju lamanya yang rusak. Ya. Begitu kurang lebih, Bunda. Ya. Bagaimana Umi Sima? Ini Umi siapa Sima yang? dan Oci? Ya, oke. Nah ini ada Inci pertanyaan lagi ya? Akila. Ya. Ya. Usia 7 dan 10 tahun sudah bisa disamakan rules dan konsekuensinya. Nggak beda ini. Tuh. Jadi yang 10 tahun itu beda. Kalau 7 tahun kan misalnya sholat, dia belum dapat sanksi dipukul. Kalau 10 tahun udah dapat sanksi dipukul. Dipukul tapi yang mukul orang tuanya dan lebih bagus bapaknya, jangan ibunya. Dan Itu kenapa Ustaz Afwan? karena kalau yang dikasih otoritas sama Allah kan orang tua, bukan guru. Bukan ayahnya, bukan bundanya. Ada alasan tertentu. Itu secara psikologi. Nanti itu kaitannya dengan bahasa cinta itu. Bahasa cinta ayah itu ketegasan, bahasa cinta bunda itu kelembutan. Jadi kalau mukul-mukul jangan ibu lah. Biar bapak aja. Mukul. Tapi mukulnya itu jangan karena gengsi. Kamu bikin malu orang tua aja nggak sholat. Lah itu namanya punishment. Jadi bukan, harusnya gini kan. Kenapa disuruh pukul? Kenapa diperintah oleh Allah untuk mukul? Karena aslinya orang tua nggak tega mukul anak. Nggak tega, makanya diperintah. Jadi kalau nggak ada perintah pasti nggak dipukul kan. Nggak tega karena nggak tega. Kecuali gengsi lah lain. Itu udah ngaco kalau babnya. Kalau berdasarkan kasih sayang kan nggak tega mukul, maka suruh pukul. Nah, itu artinya anak harus menyadari itu murkanya Allah, bukan murka orang tua. Orang tua malah nggak tega, dia bilang, sebenarnya ini nggak tega mukul kamu, tapi karena diperintah Allah ya terpaksa dipukul. Jadi kamu nggak sholat itu bukan murka kami, ini murka Allah, Allah perintahkan kami. Pukul. Udah setelah itu. Jadi penyadaran kan? Penyadaran. Gitu. Nah, ini ada... Lanjut Ustaz. Di chat. Ada lagi. Kasih dengan Bunda Akila. Iya. Bunda Arkan. Ketika anak mulai merasa jenuh dengan rules dan konsekuensinya dan akhirnya menganggap ya udah nggak apa-apa, aku dapat konsekuensi. Bagaimana kita menghadapinya? Nah ini harus dievaluasi. Pasti ada masalah dalam rules and konsekuensinya atau masih ada problem dalam kesadarannya. Jadi formula rules and konsekuensinya itu harus dievaluasi. Atau waktu kita mendeliverinya yang dirasakan oleh dia itu bukan rules, tapi reward and punishment. Bukan konsekuensi, tapi punishment. Memang tipis ini, reward and punishment sama rules and consequence itu tipis sekali. Nah, makanya penting di awal-awal itu, sanksi itu berupa peringatan saja.
intinya ke arah penyadaran. Nanti baru ada sanksi-sanksi berupa macam-macam sampai restitusi, pengurangan hak dan lain sebagainya. Tapi harus logis semua, jangan nggak logis. Gitu. Misalnya orang misal dia ngomong kasar ke temannya, sanksinya istighfar 1000 kali. Itu kan terlalu ini. Suruh istighfar aja udah, nggak usah pakai berkali-kali. Istighfar dan janji tidak mengulangi lagi. Nah, dan tidak juga harus langsung dia lakukan. Jadi cuman dikasih tahu aja, ayo ingat kalau berkata kasar konsekuensinya apa. Ya bunda aku harus istighfar. Nah, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, besok dia mengulangi lagi. Kan tergantung stimulusnya. Tapi nggak apa-apa, kan nilainya udah ditanamkan. Gitu. Nah, makanya ganti rules-nya. Kalau dia udah jenuh, ganti. Fokus rule-nya diganti. Jangan itu aja. Gitu. Tapi penyadarannya tetap. Gitu. Nah, ini misalnya nanti Bunda Akila bisa kasih contoh. Supaya kita bisa bahas. Ini kan misalnya ini contoh kasus, anak itu sudah jenuh dengan rules and konsekuensi itu. Nah, kasih gambaran apa yang rules and konsekuensi yang dia jenuh. Gitu. Nah, jadi harus bisa dievaluasi itu kenapa? Bisa jadi karena tidak connect ya antara rules dan konsekuensi, hubungannya tidak logis. Bisa jadi juga karena dalam penerapannya yang dirasakan anak itu bukan konsekuensi, tapi punishment. Ini maunya orang tua nih. Supaya orang tuaku gampang kerja, supaya orang tuaku mudah ini, mudah itu, gitu. Dia nggak mau repot ngurusin aku, gitu. Nah, itu juga bisa membuat anak jenuh, gitu. Nah, itu. Kemudian ini untuk single parent gimana Ustaz untuk berkaitan dengan rules and consequences? Ya sama aja. Sama aja, nggak ada beda. Lebih mudah kadang-kadang single parent itu karena tidak terjadi apa ya, gini, si bapak bilang boleh, si ibu bilang enggak gitu. Itu yang agak repot kan. Kalau single parent lebih mudah ya, satu orang aja gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Gitu. Tergantung kita mau lihat problemnya atau ini. Problemnya tadi si anak kalau punya ibu saja nggak punya ayah gitu, ayahnya tidak hadir, dia nggak dapat ketegasan, kurang dapat ketegasan. Maka si ibunya kadang-kadang harus jadi sedikit maskulin gitu, tegas. Begitu juga kalau hanya bapak saja nggak ada ibu. Nah, ini bapaknya harus agak feminin gitu, agak lembut gitu. Agak susah memang sih. Gitu. Tapi ya tadi ada kelebihannya apa? Biasanya nggak ada konflik, ada konsistensi gitu. Menurut ibu boleh, menurut ayah nggak. Itu kalau terjadi perbedaan itu pasti motifnya bukan supaya anak mengikuti aturan, supaya anak sadar akan aturan, tapi supaya anak gampang diatur. Pasti salah satunya berpikir gitu. Biar dia gampang diatur, gitu. Gampang diatur nanti jadi budak. Jangan. Jadi budak manusia, dia boleh kita ini kan hanya boleh jadi budak Allah, jadi hamba Allah, nggak boleh jadi budak manusia. Jadi gampang diatur Allah, jangan gampang diatur manusia. Gampang diatur Allah itu pakai rules and consequences. Supaya kita nggak ngatur, kita cuman menjalankan aturan juga. Kita menjalankan aturan, si anak menjalankan aturan. Kita menjalankan aturan dalam mendidik, harus buat rules and consequences. Baik, jazakallah Ustaz. Silakan untuk ayah bunda yang lain yang masih tidak harus ada ini juga, tidak harus pakai chat, mau pakai sound juga boleh. Iya. Silakan ayah bunda. Udah pada paham, Bu? Ustadz, saya lagi ya, boleh nggak Ustadz? Boleh aja, Bu. Tafadhol, Umi, silakan. Ini contoh kasus yang kemarin Ramadan tuh selama pembelajaran jarak jauh. Itu kan anak-anak tuh udah khususnya yang TK ya, umur 5 tahun,
udah nggak mau banget gitu ngerjain morning activity yang ada dari sekolah. Misalnya dia baca Iqra itu udah nggak mau. Akhirnya saya kasih istilah saya tuh bonus. 1 lembar dapat 5 menit main handphone, saya bilang gitu. Awal-awal itu terlaksana. Bisa dia baca malah banyak-banyakan gitu, baca Iqra-nya. Tapi setelah hari keberapa, ya udah mendingan nggak main aja, kata dia gitu. Nggak ini. Akhirnya tuh susah buat ngerjain yang morning activity-nya itu. Dan akhirnya ya sudah, ngajinya kapan dia mau aja dengan ya dibujuk-bujuk kayak gitu. Jadi itu kan termasuk yang tadi kata Bunda Akila, udah nggak ngaruh antara peraturan sama konsekuensinya, lebih baik dia nggak dapet gitu. Itu berarti aturannya yang salah ya Ustadz ya. Terus kalau itu salah, baiknya bagaimana? Itu aja, makasih. Ya, jadi aturannya sih nggak salah sebenarnya. Cuman tadi ngasih dia bonus itu seperti memberi dia reward sebenarnya. Dan itu sebenarnya membuktikan reward tuh nggak mempan kan? Reward nggak mempan. Nah, cobalah ajak diskusi penyadaran. Gitu. Diskusi penyadaran tentang kenapa perlu melakukan ngaji? Kenapa perlu ngaji di pagi hari? Gitu. Nah, setelah itu nanti kita juga perlu namanya toleransi. Ada kejenuhan kan memang. Manusia itu jenuh. Kalau itu aja dia jenuh. Gitu. Ya. Orang kayak saya, apalagi tuh orang kayak saya tuh, saya ngisi materi seperti ini berulang-ulang, itu saya jenuh, makanya saya ganti-ganti tuh slide-nya. Saya bolak-balik gitu. Karena kalau sama persis. Gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang beragam, saya semangat. Gitu. Nah, jadi manusia itu memang ada kejenuhan. Gitu. Nah, kalau sudah jenuh, ganti morning activity-nya. Jangan itu lagi. Gitu. Jadi kan kalau kita udah yakin ya, ini udah jenuh ini. Ya, jenuh itu antara lain ya, ganti morning activity. Gitu. Ya. Selain dari yang itu nanti, dan boleh morning activity itu mengikuti keinginan anak, itu boleh. Boleh mengikuti keinginan dia asal positif, bukan yang negatif. Morning activity, apa kamu mau apa morning activity-nya? Main game Bunda, itu mah bukan morning activity. Itu bukan morning activity. Morning activity itu kasih pilihannya, ini. Ayo, apa yang kamu pilih morning activity? Jadi ada alternatif lah. Manusia tuh butuh pilihan, baru dia agak ini ya. Kalau itu terus jenuh, gitu, jenuh. Sampai pada apa anak-anak, terutama anak-anak. Nah, kalau orang tua ya misalnya gini, kenapa nggak sholat? Jenuh lu tiap hari sholat subuh, ya kan itu kesadarannya udah parah itu. Kesadaran itu adalah kewajiban yang memberi, jadi nggak ada spiritualitas itu. Spiritualitas ada ketenangan batin. Kalau nggak sholat nggak tenang karena ada kebutuhan menenteramkan jiwa itu dengan sholat gitu. Nah si anak tentu belum bisa sampai kesadaran spiritualitas seperti itu kan, nggak bisa. Kalau nggak ngaji gitu. Nah, jadi ditanyakan gitu, atau dijelaskan urgensi dari ngaji gitu atau belajar Iqra. Gitu. Dan boleh jadi juga yang ngajar nggak asik, jenuh. Gitu. Nah itu problem working from home kan, orang tua itu bukan guru, dia penguasaan metodenya nggak banyak. Dan prakondisinya juga nggak sama seperti sekolah. Sekolah itu kan ada prakondisi, ya. Datang itu dia udah terkondisikan untuk KBM, kegiatan belajar mengajar.
Di rumah ya nggak terkondisikan lah untuk KBM yang terstruktur begitu. Makanya saya termasuk orang yang menganggap tidak mudah melakukan homeschooling. Kalau home education bisa lah. Home education itu ya mendidik saja gitu. Ustaz, ini ada dari Eta kan nih. Contoh konsekuensinya seperti ini. Diingatkan membereskan mainan. Sudah 3 kali. Kalau masih melanggar juga, mainan disita. Ini jatuhnya masih konsekuensi atau hukuman? Ini konsekuensi. Artinya nggak boleh main. Tapi dikasih batas waktu. Nggak boleh main selama berapa lama gitu. Jangan seumur hidup. Nggak boleh main selama 1 pekan. Gitu. Tapi nanti dia bisa itu Pak, bisa ya udah nggak apa-apa nggak main daripada repot perbaiki apa beberes dia jenuh ya udah nggak apa-apa juga nggak apa-apa juga nggak lebih untung juga nggak perlu banyak beli mainan gitu kan hemat gitu. Jadi dinamis memang itu dinamis dan harus ngerti psikologi ya harus mengerti psikologi. Ada lagi yang lain silakan. Jadi Bunda Sima tadi ya, bisa jadi memang metodenya kurang asik, bisa jadi memang dia berjenuh, prakondisinya nggak cukup. Ganti morning activity-nya ganti. Coba diganti apa gitu. Ya, Kalau kita bagaimana? mau perdalam kasusnya misalnya, itu dia morning activity-nya baca apa? Coba Bunda Sima dulu di aktif. Biasa seperti yang dikasih dari sekelas. Apa Pertama, itu? sholat duha. Udah sholat duha, zikir, baca Ya. doa, terus itu apa? Baca Iqra ininya. Oh ya, ya. Kalau itu nggak usah diganti, gitu. Nggak usah diganti cepat-cepat gitu. Memang itu kan rutinitas. Coba aja gitu, cuman toleransinya ditinggikan. Tapi penyadarannya jangan dikurangi. Kalau dia nggak mau melakukan, lah kamu rugi. Ini kan supaya kamu dapat pahala. Bukan supaya Bunda dapat pahala, ini supaya kamu dapat pahala. Kamu itu nafas tuh, bisa nafas tuh. Siapa yang kasih kamu nafas? Allah bilang. Bukan Bunda beliin kamu oksigen. Kamu bersyukur sama Allah, sembah dia. Udah, nanti dia belum mau ya nggak apa-apa. Lihat umurnya tapi, lihat umurnya. Ya, kalau umur-umur di bawah 10 tahun mah ditoleransi dia tidak melakukan. Tapi itu, kalau itu bukan morning activity yang bisa diganti. Ya, gitu. Kalaupun mau ganti gini, kamu kalau nggak mau sholat duha, ganti sholat suruh. Jadi kamu duduk dari sejak selesai sholat subuh, sampai jam sekian, nah setelah itu kamu sholat, nah kamu gak usah sholat duha lagi, nggak apa-apa. Ya memang harus ada kreativitas. Rules and consequences itu bukan kekakuan, ya, itu butuh kreativitas. Oh lebih repot Bunda, ya udah kalau gitu sholat duha aja. Sholat duhanya mau Ustadz, ini Ya. mau tapi pas baca Iqra kabur. Ya berarti problemnya Iqra kan, baca Iqra, ngaji kan, Iya. belajar ngaji kan. Iya. Ya itu Ya, bisa diganti gurunya sama yang nggak lain. asik emang Ustadz, sayanya nggak asik. Nggak seperti guru-guru TK. Cara ngajaknya, pokoknya Iqra-nya dikasih, ayo baca, kayak gitu aja sih memang. Itu masalah utamanya sepertinya. Iya, dan itu ya udah nggak apa-apa Bun. Emang nggak mungkin orang tua tuh bisa seperti guru. Ini kan corona ini membuat orang tua paham betapa pentingnya guru. Dan guru kesempatan aja lah. Dah, kerjain deh orang tua sekali. Ya, karena yang dibekali metode dan secara profesional kan guru. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Iya. Tadi ada pembahasan Dari tentang Bunda manusia Altea. sudah yang Altea. Untuk single parent gimana Ustadz untuk berkaitan dengan udah tadi? Itu sudah, yang bawahnya lagi. Ya, bawahnya lagi Ustaz. Eta Bunda ya. Altea Contoh lagi. konsekuensi seperti ini udah. Oh ini ada lagi. Oh, Tadi ada bawahnya. pembahasan Ya. tentang manusia sudah diciptakan sesuai fitrahnya. Namun ada beberapa manusia yang menyimpang. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Apakah mereka bisa kembali ke fitrahnya? Dan bagaimana kami sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak dan menjaga mereka agar bisa mengerti akan hal ini.
kalau kasusnya ini LGBT, maka itu ada 3 dia tuh, ada 3. Ada karena iseng, ya, jadi ini libido saja karena iseng. Ada karena konsep diri, yaitu konsep diri. Ada kasus tuh karena orang tuanya pengen punya anak perempuan, dapatnya anak laki-laki, dikasih nama agak keperempuanan, agak feminis, pakaiannya rada feminis, maka si anak berkembang menjadi cenderung seperti perempuan. Jadi itu menunjuk fitrah penciptaan itu, ya. Ciptaan itu tidak ada yang sejatinya itu bertolak belakang dengan kenyataan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang ideologis. Ideologis dia mempengaruhi orang. Sudah jadi ini. Nah, yang ideologis itu mengatakan bahwasanya LGBT itu fitrah. Ya enggak lah, LGBT bukan ciptaan Allah gitu, bukan fitrah Allah. Itu penyimpangan karena manusianya yang mau memilih itu karena iseng atau karena konsep diri. Gitu. Maka gini aja, kasih logika yang sederhana itu. Kalau sejenis itu bisa nggak menghasilkan keturunan? Kan nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti dalam waktu beberapa periode manusia itu punah. Nah itu menunjukkan itu tidak normal. Gitu, tidak normal. Dan kemudian coba lihat suatu harmoni itu kalau berpasangan atau kalau dia sejenis. Nah, coba suruh dia pakai sendal itu kanan dua-dua. Suruh jalan 1 kilometer, gempor nggak? Atau kiri dua-dua gitu kan. Ini kan nanti baru bawa ayat itu. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dalam surat Yasin dan beberapa surat. Nah, itu penyadarannya. Penyadarannya seperti itu. Atau sebelum terjadi ya sudah dikasih pemahaman yang menyadarkan bahwasanya. Nah, kenapa selalulah sebutkan bahwasanya ciptaan Allah berpasang-pasangan. Makanya itu belajar bersama alam salah satu refleksinya kan lihat berpasang-pasangan. Ada putik, ada serbuk sari. Gitu terus semua ada pasang-pasangannya. Hewan, nah ini yang jantan, ini yang betina gitu. Kemudian nih Ustaz terkait dengan pahala, bagaimana ya menjelaskannya ke anak? Karena selama ini masih belum mempan, karena kalau menjelaskan soal ibadah dengan pahala. Ya memang susah jelasin pahala kan abstrak ya. Anak-anak kan berpikirnya ini, anak-anak suka menghayal, tapi dia butuh banyak hal-hal yang konkret. Kenapa? Karena dia otaknya belum kaya fakta. Belum kaya dengan memori atas fakta gitu. Jadi pahala itu ya ingatkan saja itu nanti bentuknya di surga dan neraka, dimudahkan. Kalau sekarang ini penekanannya pada syukur. Kamu bernapas kan? Ya, itu Allah yang kasih. Gitu. Kamu bisa merasakan kehangatan matahari, itu Allah yang kasih. Dan yang kita kasih pun katakan ini rezekinya dari Allah. Jadi dalam rangka bersyukur. Nah nanti setelah bersyukur kamu dikasih lagi. Nah itulah pahala. Pahala itu kebaikan Allah. Padahal nggak dikasih pahala aja udah adil gitu. Orang kita udah bernapas, udah dikasih hidup, udah dikasih apa? Bersyukur aja dengan sholat, dengan itu kan. Udah impas gitu. Oh dapat pahala lagi. Ya, jadi konsep pahala itu bukan nakut-nakutin justru. Wah luar biasa banget itu ya. Sudah kita. Jadi dimulai dari bersyukur. Jangan ujuk-ujuk pahala. Bersyukur dulu dong. Konsep bersyukurnya baru nanti konsep pahala. Dan pahala itu sering kita nggak sadar pahala itu ganjaran dari Allah. Tapi kalau di akhirat nanti baru. Apakah ketika mendiskusikan rules dan konsekuensi harus pada waktu tertentu? Bagaimana cara mengingatkan tentang rules? Konsekuensi jadi persepsi ortu cerewet, bosan, diingatkan terus hal itu. Ya, nyebutnya jangan berkali-kali, sesekali aja. Pertama, duduk dulu, ayo kita bikin rules and consequences untuk bulan ini. Di bulan Juli, rules and consequences yang kita kembangkan apa ya? Ayo.
Gimana kalau, tapi orang tuanya udah harus siap tuh dengan beberapa alternatif. Jangan kitanya nggak siap. Udah, setelah itu ketika tidak dijalankan, ingatinnya sekali aja. Ayo, kamu belum menjalankan ini. Udah itu udah jangan gini, jangan dia harus menjalankan. Kalau dia harus menjalankan, apalagi kita ngomongnya berkali-kali gitu ya. Nah, itu yang harus terjadi itu adalah gini, kalau harus dia jalankan berarti anak seperti yang kita inginkan. Yang harus terjadi itu konsepnya sudah terdelivery. Nah, anak itu mau melakukan atau tidak itu faktornya banyak. Itu ada mood, jadi ada emosi, ada kesadaran, ada kebutuhan. Gitu. Ya, ada satu lagi itu trait, sifat dasar. Nah ini nanti kaitannya ke bakat sebenarnya. Kalau rules and consequence kan lebih ke moral. Kalau moral itu biasanya emosi yang paling mempengaruhi. Emosi sama kesadaran. Jadi kalau kesadaran gini, kognisi. Kognisi itu anak-anak kecil itu belum kuat kognisinya. Gitu. Makanya dia sebelum akil balik gitu ya. Dia nggak ada dosa kan. Gitu. Tidak ada dosa karena memang dia belum bisa. Bahkan kalau sudah balik sekalipun tapi akalnya tidak berkembang dengan baik, maka dia tidak mukallaf kan. Syarat mukallaf kan 2, akil dan balik. Dan pasti terjadi pada diri setiap orang itu. Akil terjadi, balik terjadi. Cuma nanti ada yang akilnya terganggu. Gitu. Ada yang baliknya agak telat. Gitu aja. Gitu. Nah, kalau balik itu bisa dipatok betul waktunya itu. Kalau dia pun belum mimpi dan belum apa itu umur sekian dirata-ratakan balik. Tapi kalau akil, nah walaupun rata-ratanya umur 6 tahun, umur 7 tahun sudah akil, tapi bisa jadi tidak mature, gitu. Tidak dewasa, cukup dewasa. Itu biasanya pada anak berkebutuhan khusus itu terjadi. Nah, jadi supaya nggak cerewet ya jangan sering-sering aja. Tegas kalimatnya sekali udah. Yang kesan cerewet tuh kalau kita gini, kita dorong dia supaya dia lakukan di depan kita gitu. Nah, itu yang bahaya. Lakukan. Jadi misalnya gini ya, ingatkan dia tentang sholat subuh, bangunin dia sholat subuh, bangunin. Terus kita kalau waktunya sudah kita sholat kan sholat subuh. Tapi pas kita balik kita lihat dia belum sholat juga, bangun sholat. Tunggu jangan bangun sholat, bangun sholat. Nah, kita ngurusin apa lagi nanti? Balik lagi lihat dia belum bangun ya, bangun sholat gitu. Kalau dia bilang udah aku udah sholat ya, alhamdulillah, maaf ya. Nah, nanti kalau dia udah bangun, udah segar, udah mau main, kita minta maaf lagi. Maaf tadi dibangunin berkali-kali untuk sholat. Karena, kasih tahu karena apa? Karena kewajiban orang tua. Kewajiban. Ya. Jadi tenang gitu ya. Gini, Bunda Septri itu, Bu Septri yang pakar komunikasi pendidikan itu mengatakan, mendidik itu kan kita kayak ngelukis. Tapi jadinya 20 tahun lagi tuh baru ketahuan. Gambarnya baru 20 tahun lagi. Gak bisa kita pengen hasil lukisannya hari ini juga. Nah, jadi itulah penyadaran itu kita mendelivery tadi kesadaran atau menumbuhkan kesadaran. Penyadaran itu menumbuhkan kesadaran, mendelivery rules and consequence dan mengembangkan nilai-nilai yang baik. Hari itu terjadi semuanya terserap oleh si anak dan terpraktekkan? Enggak. Ya. Ini begitu ya, kesepakatannya kumpul dulu, bikin kesepakatan untuk bulan ini, bulan berikutnya. Sampai umur berapa? Maksimum umur 14. Setelah umur 14 tahun, rules and consequence itu sudah harus berupa konvensi, nggak ditulis-tulis lagi. Bahkan umur 10 aja udah cukup. Kalau di atas itu udah konvensi. Kecuali yang di sekolah ada aturan-aturan khusus, nah itu disebutkan memang. Aturan-aturan khusus. Atau aturan-aturan yang sangat eventual. Eventual artinya berdasarkan eventnya. Gitu. Itu ya ditulis, dikasih tahu. Nih selama kegiatan ini harus begini. Gitu. Misalnya berkebun, rules and consequence berkebun itu apa? Ya udah itu kan eventual. Gitu. Memakai baju ayah. Atau kalau yang sudah lebih dewasa lagi apa gitu. Kalau memang masih ada kegiatan berkebun buat anak
SMP, SMA. Yang penting logis. Misalnya pakai sepatu boot. Kenapa pakai sepatu boot? Begitu juga ketika dikasih sanksi. Kenapa sanksinya begitu? Misalnya sanksinya kamu tidak boleh berkebun. Ya udah, enak katanya. Nah, nanti kita ingatkan, yang rugi kamu. Yang rugi kamu. Pengalaman berkebun kamu tidak ada. Tetap itu tidak boleh. Ya udah, yang penting kamu berkebun, boleh nggak pakai sepatu boot? Ya jangan. Ini berantakan peraturan buat yang lain nanti. Kecuali dia kakinya sedang luka atau apa, nah baru kita bolehkan. Kalau nggak ya udah dia, kalau sanksinya tidak boleh berkebun, kalau nggak pakai sepatu boot, ya udah biarin dia nggak berkebun. Ya udah kamu nggak berkebun tapi nggak boleh kemana-mana, duduk di sini. Kamu duduk di sini sampai temanmu selesai. Tapi buatlah kegiatan berkebun itu menarik. Ya silakan siapa. Itu ada satu lagi chat dari Apakah Bunda sebaiknya Eka Gandhi. Apakah sebaiknya kesepakatan untuk topik-topik yang sama dilakukan lagi setelah periode tertentu? Iya, boleh dilakukan lagi, terutama kalau dilihat terjadi apa ya? Terjadi penurunan komitmen. Itu boleh diulang. Misalnya tentang kebersihan, buang sampah pada tempatnya, itu boleh diulang lagi, dikeluarkan lagi aturan itu atau diingatkan. Refocusing gitu, istilahnya begitu, difokuskan kembali ke situ. Ya, refocusing, difokuskan kembali ke aturan tersebut yang tadinya udah pernah ini sekian bulan yang lalu. Nggak apa-apa, boleh. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ya, ada ini lagi Ustaz mungkin dari Bunda Via. Bunda Via mungkin yang terakhir kali bagaimana ya. baiknya cara Bunda menyampaikan bahwa peraturan untuk kakak dan adik itu berbeda? Karena kondisi sekarang kakak selalu ingin adiknya melakukan peraturan yang sama. Ya coba lihat perbedaan umurnya. Ya. Nanti kasih tahu ke kakaknya, adikmu umurnya masih sekian. Dia masih boleh ini. Misalnya adikmu masih boleh tidak menutup aurat. Kalau kamu sudah nggak boleh, karena kamu sudah umur sekian. Nah, gitu. Dan tegaskan itu, misalnya yang begitu itu bukan maunya kami, itu maunya Allah, ketentuan dari Allah. Kami menjalankan. Kalau dia ngotot, ya udah kalau adik nggak pakai kerudung, aku juga nggak mau pakai kerudung. Yang rugi kamu, yang rugi itu kamu. Yang dimurkai Allah nanti kamu. Aku nggak takut sama murka Allah. Astagfirullah aja bilang, astagfirullah. Udah itu kalau udah kayak gitu jangan didesak dulu. Karena moodnya lagi ini banget. Mau dikasih penyadaran seperti apa, kalau udah begitu tuh udah nggak mempan. Jadi ketika barrier-nya sangat kuat, kita jangan coba menembus barrier itu, biar aja nanti dia hilang. Manusia itu dinamis. Nah, sama dengan Bunda Via, kakaknya sering cemburu, kenapa adik boleh, kakak nggak boleh. Ya, harus jelas. Harus jelas. Itu. Maka kita kalau mengatakan ini si ini boleh, si ini nggak boleh, harus reasoningnya itu harus kuat. Harus kuat reasoningnya. Kenapa? Kenapa adik boleh? Jadi jangan kesannya gini, kamu karena lebih kakak, kamu ngalah deh. Nah itu arahnya dirasakan gini, ini ada ketidakadilan nih. Itu, ada ketidakadilan nih. Nah itu bahaya justru. Jadi usahakan aturan itu sebenarnya konsisten ya, harus konsisten. Berlaku untuk semua orang sesuai level, gitu. Sesuai level, sesuai jabatan, sesuai usia, gitu. Bahan nanti di-share ya? Iya, saya udah share, nanti tinggal ini share aja sekarang biar bisa dibaca. Terutama hal sholat Ustadz, karena memang kakak sudah 10 tahun, adik 7 tahun, dia tinggal kasih tahu aja. Adikmu 7 tahun, belum dipukul kalau nggak sholat. Baru disuruh diajak sholat. Nah kamu ajak adikmu sholat, nanti kalau dia udah 10 tahun, nah pukul urusan papa. Nanti papa yang pukul.
Kamu urusannya ngajak dia mau sholat. Nah, caranya gini, kasih tahu caranya deh, sholat deh, ya udah. Pahalanya gede. Iya, Dan baik saya Ustadz. termasuk yang menyarankan kalau sholat jangan dikasih apapun, jangan dikasih hadiah. Jangan dikasih sesuatu karena sholat. Kasih sesuatu karena dia perlu. Cuman boleh tidak dikasih karena dia tidak sholat, tapi harus jelas yang hubungannya ini. Gitu. Yang hubungannya agak sedikit kuat gitu. Intinya kan sholat itu syukur dulu. Ya karena kamu nggak mensyukuri nikmat yang udah gitu banyak, kamu nggak usah dulu lah, nggak usah dapat nikmat ini dulu. Ustadz, apa tipsnya kalau ortu yang dilanda kejenuhan? Jujur, mengingat berkali-kali rasanya jadi cerewet banget. Itu belajar bahasa Bunda pun. Harus belajar psikologi, belajar bahasa Bunda. Populer, yang populer, bukan yang ilmiah. Yang ilmiah mah pusing. Jangan jadi psikolog, nggak usah jadi sarjana pendidikan, nggak perlu. Belajar. Kalau jenuh itu biasanya faktornya faktor strategi. Atau gini, kita bisa jenuh karena jenuh dengan frustasi kadang-kadang mirip. Karena kita ingin anak itu seperti yang kita mau. Kita mau anak itu melakukan yang kita inginkan. Hari itu juga. Nah, itu pusing itu. Tenang-tenang aja, santai-santai aja. Karena semuanya di atas fitrah kok. Jadi semuanya sudah disetting seperti itu oleh Allah. Jadi tenang, jalanin aja, jalan. Gitu. Usahakanlah kalau masalah cerewet itu ya kurangin lah. Saya termasuk yang kadang cerewet, kadang enggak. Tapi saya dicereweti sering. Kalau saya nggak tahu ya, saya merasa semua ibu-ibu cerewet. Tapi nggak semua sebenarnya. Nggak semua. Kemungkinan untuk cerewet di ibu-ibu itu tinggi. Katanya nggak tahu nih teorinya dari mana. Karena ibu-ibu butuh mengeluarkan kata-kata lebih banyak. Betul sekali Ustadz. Gitu. Baik Ustadz, mungkin untuk sesi tanya jawab Cukup. cukup sudah ya Ustadz ya, karena kita akan workshop untuk rule and consequence-nya Ustadz. Ya, oke. Sekarang saya share yang ini dulu ya. Kita kembali ke yang pertama ini dulu. Setiap orang tua silakan tulis satu rules dan satu consequences-nya. Apakah ini sudah dijalankan dan bagaimana perjalanannya itu, bagaimana keadaannya ketika dijalankan, terjadi kejenuhan atau apa? Coba dikasih tambah. Cuman satu-satu aja ya, jangan banyak. Siapa Ya, yang ini aja? Siapa yang mau ini aja, mau tulis aja di chat, tulis di chat, ya? rulesnya apa? Langsung di chat ya. Nanti ya. kita coba bahas. Atau gini deh, untuk saat ini masing-masing boleh pilih dari salah satu dari yang 9. Coba aja ditulis di chat, nanti saya baca di chat itu dan kita bahas. Kita kasih waktu 5 menit, jadi kita mute semuanya, orang tua dikasih kesempatan. Ya, dipersilakan Ayah Bunda. Jadi ada 9 ini ada 9, kebersihan, kerapian, nanti kalau di chat ya tulis saja, rules ini konsekuensinya ini. Kebersihan, rulesnya ini, konsekuensinya ini. Kerapian, rulesnya ini, konsekuensinya ini. Saya off sebentar ya. Saya off sebentar, nanti saya balik lagi. Saya mau minum dong sih. Soalnya nggak disuguhi sama Akhdah.
Jauh, Ustaz, mau digosen apa GoFood? GoFood. Enggak lah. Aduh, keras. Jadi persilakan ayah bunda ya, mengingat waktu juga, silakan. Satu rule kebersihan dan konsekuensinya, dan selanjutnya dipilih boleh. Waktu ibadah atau bermain, belajar, makan dan minum, busana, keuangan. Ya, alhamdulillah udah masuk dari Bunda Amira. Kebersihan, rules-nya membersihkan bekas makan, untuk kakak mencuci piring, untuk adik membereskan remahan makanan yang jatuh. Konsekuensinya tidak boleh main keluar sebelum selesai membersihkan bekas makannya. Jazakillah Bunda Amira. Bunda Rifki, kerapian. Ya, dilanjut Bunda Rifki, kerapiannya, bagaimana rules-nya, bagaimana konsekuensinya. Berarti ayah bunda yang lain boleh topik yang berbeda ya. Kebersihan dan kerapihan sudah diisi. Bu Maya minta tolong yang 9 itu apa aja tadi? Kebersihan, Oke. kerapihan, apa lagi ya? Waktu, ibadah, bermain, belajar, makan dan minum, busana, dan keuangan, Bunda. Bunda Arkan ya, slide mininya dari Ustadz Ferus ini. Ya, dari Bunda Ruby. Bunda Ruby ambil yang waktu ya. Berarti yang waktu. Ya, silakan dilanjut Bunda Ruby untuk membuat rule dan konsekuensinya. Dari Bunda Ika, kerapihan. Kerapihan sudah diambil dari Bunda Ika. Rules-nya mengembalikan peralatan mainan ke tempatnya setelah bermain. Konsekuensinya tidak diberi kesempatan menggunakan peralatan permainan yang sama selama 1 hari. Masya Allah. Oke, dari Bunda Altea sudah masuk ibadah. Ibadah. Sholat di awal waktu dan mengaji. Bila tidak dilakukan, tidak boleh bermain atau menonton TV. Dari Bunda Rifki, tadi kerapihan juga ya. Oke, membereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Konsekuensinya tidak dibacakan buku saat mau tidur. Masya Allah, tiap mau tidur baca buku dulu ya Bunda ya. Keren. Lanjut dari Bunda Eta Gani. Oh, pertanyaan ya. Kalau penyelesaian tugas atau rutinitas harian masuknya kategori mana? Penyelesaian tugas rutinitas harian. Rutinitasnya apa ya Bunda? Makan dan minum rutinitas, bermain rutinitas. Rutinitas boleh lebih spesifik lagi Bunda Eta Gani? Kegiatan harian yang dimaksud apa?
Rutinitas merapikan tempat tidur, mengurusi hewan peliharaan. Oh, tempat tidur ya. Tempat tidur berarti termasuknya kebersihan atau kerapihan bisa ya, Bunda? Begitupun dengan hewan peliharaan, termasuk kebersihan dan kerapihan juga boleh dimasukkan ke situ. Nanti mungkin detail lagi dengan Ustadz ya, penjelasannya. Untuk bermain, belajar, makan, dan minum, belum nih, Bunda? Busana, tentang keuangan. Yuk, silakan Ayah Bunda. Busana, Masya Allah dari Bunda Torik. Bunda Aisyah ya, untuk kakak dan dede, karena muslimah, kalau bepergian harus menggunakan baju panjang dan jilbab. Konsekuensinya kalau tidak mau, tidak boleh ikut pergi. Nah, ya, pas. Kecuali Torik ya. Ya, busana sudah diambil tadi dari Bunda. Oke, Etagani belajar. Ya, silakan Bunda. Keuangan, makan dan minum juga belum nih. Ya, Umi Ahtar, makan dan minum, tafadhol dilanjut. Rules-nya apa, konsekuensinya bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Ustadz sudah kembali lagi. Iya. Sudah banyak Ustadz Udah banyak yang ya? memberikan rules dan konsekuensinya di chat. Oke. Ya, Udah 5 menit ya? sudah Ustadz. Dari Bunda Azam Zaid, keuangan. Rules anak 11 tahun, uang saku sepekan diberikan hanya pada hari Jumat untuk sepekan. Konsekuensinya, jika habis sebelum sepekan, uang saku tetap hanya diberikan pada Jumat pekan berikutnya. Tetapi harus membuat laporan pemakaian uang saku. Nah, Oke, sebelum uang dari saku ini ada Bunda kebersihan Intan. nih, kebersihan. Ya, Membersihkan kebersihan. bekas makan. Untuk kakak mencuci piring, untuk adik membereskan remah makanan Remah. yang jatuh. Ya. Konsekuensi tidak boleh main keluar sebelum selesai membereskan bekas makan. Ini mah adiknya umur berapa, kakaknya umur berapa ya? Karena kalau umurnya udah di atas, artinya kalau dua-dua udah bisa nyuci, ya dua-dua nyuci piring masing-masing. Kalau setelah makan, mencuci piring masing-masing. Tapi ini ya betul kebersihan. Kalau peraturan tentang makan dan minum itu lain lagi. Peraturan makan minum itu makanan sehat, gitu, makanan halal. Penekanannya di situ. Kalau ini kebersihan benar. Nah, cuman lihat nih kalau udah dua-dua bisa nyuci ya semua ini. Saya belajarnya ngelihat di Jerman itu di restoran pun kalau kita makan kita yang ngangkat makanan itu naruh ke tempat masing-masing gitu. Masing-masing. Terus kalau bisa gini, yang membereskan remah-remah itu orang tua. Jadi si anak suruh cuci piring aja. Jangan sampai begini, jangan sampai orang tuanya nggak ada satu perbuatan pun yang dicontoh. Ustadz, Ya, ya. itu kan adiknya itu masih 5 tahun ya. Jadi kadang Oh ya. dia membersihkan rumahan, kita yang nyuci piring adiknya itu gimana? Ya, boleh. Makanya saya tanya ini umur berapa tahun? Kalau dua-dua udah bisa nyuci, bagusnya dua-dua nyuci piring. Yang beres-beres itu biar ibunya. Ya, ibunya ada kerjaan lah. Atau mbaknya kalau ada mbak. Kerapian, ini belum dibuat nih Bunda Rafiki. Apa nih? Slide mini WS-nya boleh ditampilkan. Oh, waktu kerapian. Rules-nya mengembalikan peralatan mainan. Maksudnya mengembalikan permainan ke tempatnya setelah bermain. Konsekuensinya tidak diberi kesempatan menggunakan peralatan atau menggunakan permainan selama 1 hari. Ya, cukup ini. Tidak boleh menggunakan permainan apapun. Gitu. Jadi permainan apapun, bukan permainan itu aja ya selama sehari. Besoknya baru boleh main lagi.
Ibadah sholat di awal waktu dan mengaji. Bila tidak dilakukan, tidak boleh bermain atau nonton TV. Ya ini restitusi ya. Tidak boleh bermain atau nonton TV. Asal ini kesepakatan ya. Memang ini nanti gini, dia kenapa sholat? Supaya bisa main, supaya nonton TV. Bukan karena Allah di sholat. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak masalah untuk anak-anak itu. Biarkan aja dulu. Gitu. Tapi kita harus ingatkan gitu. Sholat itu dalam rangka bersyukur. Gitu. Makanya kenapa nggak boleh main? Karena bermain itu kenikmatan, nonton TV kenikmatan. Itu semuanya karena Allah dapat, kita dapat. Gitu. Mau bersyukur cuma berapa menit sih sholat? Ngaji berapa menit? Kemudian kerapihan. Rulesnya membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Tidak dibacakan buku saat mau tidur. Ya, ini sesuai usia nih. Anak itu masih butuh baca buku. Kalau nggak butuh dibacakan lagi, kalau konsekuensinya masih ini, ya oh sama udah bacain, aku bisa baca sendiri katanya. Ya, ini pas untuk usia yang memang masih butuh dibacakan menjelang tidur. Kemudian kalau menyelesaikan tugas rutinitas harian, maksudnya kata mana ya Bu? Wah ini masih bertanya nih. Rutinitas merapikan tempat tidur, mengurusi hewan peliharaan. Ini mengurusi hewan peliharaan, kalau memang itu dia punya, dia yang suka, dia yang mau, nggak usah jadi aturan, jadikan, ya memang pasti dia ngurus gitu. Jangan gini, orang tuanya membeli hewan peliharaan, kemudian dia disuruh ngurus. Yang hobi orang tua, yang repot anaknya gitu. Kecuali di sekolah. Sekolah itu memang ada nih kegiatan seperti ini. Atau memang sekolah di rumah memang mau bikin program ini juga boleh. Tapi diberitahu sebelumnya ya. Nanti kita di rumah kita akan ada hewan ini, kita sama-sama ngurus ya. Gitu. Nah, kenapa penting mengurus hewan peliharaan? Apa manfaatnya? Gitu. Ya. Tapi kalau merapikan tempat tidur itu obligation tuh. Belajar dari sejak dini lah. Ini kebiasaan yang bagus tuh membersihkan tempat tidur. Mengurusi hewan juga memberi makan, mandiin, sesuai dengan usia ya. Dan gitu juga jangan gini, jangan yang suka orang tuanya. Jadi jangan hobi orang tua tapi dibebankan ke anak. Tapi kalau memang udah disepakati ini program pendidikan, oke jalankan. Di sekolah udah pasti ini program pendidikan. Di rumah juga boleh. Busana untuk kakak dan dede karena muslimah kalau berpakaian harus menggunakan baju panjang dan jilbab. Konsekuensinya kalau tidak mau tidak boleh ikut. Ya. Tapi ini lihat umurnya ya. Lihat umurnya. Artinya gini, nanti toleransinya ketika di jalan dia buka-buka itu lihat umurnya. Kalau belum akil balik ya. Cuman dia bilang, dah kalau dibuka. Malu. Gitu. Gerah bunda, gerah. Oh gerah. Kalau kita lihat gerah banget ya udah. Nah, nanti usia-usia udah menjelang akil balik, iya memang gerah, tapi ini wajib. Gitu. Jadi penyadaran di kuncinya ya. Makan, minum, belajar, keuangan. Uang saku sepekan diberikan hanya pada hari Jumat untuk sepekan. Konsekuensinya jika habis sebelum sepekan, uang saku tetap hanya diberikan pada Jumat pekan berikutnya, tapi harus membuat laporan pemakaian uang saku. Ya, ini pas. Tapi yang terkait uang ini yang pertama kali penting diperkenalkan gitu. Uang itu digunakannya begini. Pertama untuk infak dulu. Karena syukur. Jadi kalau dapat infak. Jadi jangan dipisah. Ini uang infak, ini uang jajan, ini uang nabung. Jangan. Ini uang. Satu pekan. Kamu pakai buat berinfak pertama. Sebagai rasa syukur karena ada rezeki. Kedua, pakai sebutuhnya kamu, kemudian harus ada yang disisakan buat nabung. Nah, nanti dia laporannya itu aja, infak berapa, pakai buat keperluan sendiri berapa, nabung berapa, itu aja. Gitu. Gitu. Jadi selalu itu
jadi mindset keuangan dia nantinya. Pokoknya setiap ada dapat uang, infak, pakai, tabung. Jadi berapapun uang itu, usahakan bisa seperti itu. Gitu. Ya. Nah, kalau nanti dia sebelum waktunya udah habis minta lagi, lihat aja sebabnya apa. Gitu. Sebabnya apa gitu. Kalau memang sebabnya memang memerlukan tambahan ya boleh ditambah. Tapi kalau enggak, ya misalnya pun aku udah habis nih buat ini. Tadi aku beli es, beli ini. Jadi nggak ada yang buat nabung. Ya udah, nggak ditambah konsekuensi kamu. Pun tadi aku ngasih semuanya, aku lihat ada orang susah banget. Aku infakkan semuanya. Ya udah nggak ditambah juga. Karena dalam Islam sebenarnya nggak boleh berinfak seluruh uang kita. Nggak boleh. Nanti lihat surat 17 itu. Wala tabsutha kullal basti. Itu hanya boleh untuk jihad fisabilillah, dan itu pun kata ulama hanya boleh dilakukan oleh Abu Bakar karena pasti dia besok dapat lagi. Jadi kalau dikasihnya 1 pekan, gitu, ya udah kalau dia infakkan semuanya selesai. Nah, kalau dikasihnya tiap hari, dia infak 100% dia pakai buat infak dan dia nahan nggak pakai buat kebutuhan dia dan tidak nabung, nggak apa-apa juga. Besok kan dia dapat lagi. Gitu. Jadi kita juga harus paham tadi yang saya bilang, dalam membuat aturan itu kita paham aturan syariat gimana. Nah, peraturan kita harus sesuai dengan syariat, tidak boleh bertentangan. Jadi para ulama cenderung mengatakan tidak boleh menginfakkan harta 100%. Yang boleh katanya cuma Abu Bakar. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang mengatakan boleh menginfakkan 100% asal dipastikan besok dapat lagi. Abu Bakar kenapa dibolehkan? Karena dia penghasilannya rutin. Tidak sampai membuat dia jadi peminta-minta. Waktu merawat hewan peliharaan di waktu pagi, mengganti air kura-kura dan memberi makan. Sewaktu sore memasukkan kura-kura ke kandang dan memberi makan. Konsekuensinya kalau tidak dilakukan pada waktunya pagi dan sore, nanti hewan peliharaannya karena tidak dirawat mati. Maka bunda dan abi tidak memilikan hewan peliharaan. Ah, ini benar. Karena ini maunya dia kan melihara hewan. Pas, nggak dibeliin lagi. Kamu nggak bisa tanggung jawab, kamu nggak bisa ngerawat. Bunda aku pengen, bunda aku kemarin. Nah, jangan cepet-cepet dikasih lagi. Nanti kalaupun mau dikasih, suruh komitmen ya. Nih tulis, berjanji akan merawat. Nah, berlaku lagi peraturannya. Boleh dibeliin lagi. Jangan juga nggak pernah dibeliin seumur hidup. Jangan. Yang penting ada penyadaran sudah. Bergiliran membuang sampah. Oh, maksudnya dari sampah di keranjang ke tempat sampah yang lebih besar. Tapi kalau buang sampah pada tempatnya itu tidak pakai bergiliran ya. Gitu. Tapi kalau dari tempat sampah yang kecil ke tempat sampah besar itu boleh bergiliran. Oke, ini piket namanya nih. Kebersihan ini piket ya di sini. Menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil dan tidak boleh membuangnya. Jika tidak dihabiskan tidak dapat jatah snack. Ya, boleh nih. Tapi gini, ditanya juga, kamu kenapa nggak habis makan? Perutku sakit bunda. Oh ya udah, jangan disangsi dong. Perutnya sakit. Dia mau dapat snack, kalau snack yang nggak buat dia sakit perut ya kasih. Ya, tapi kalau dia ngambilnya kebanyakan ya berlebih-lebihan, mubazir. Nah, peraturan tentang makan juga itu kaitkan dengan konsep. Jadi halal, sehat, terus tidak mubazir. 3 itu yang fokus view-nya itu soal makanan. Halal, sehat, tidak mubazir. Kalau tentang keuangan tadi ya, infak, pakai sendiri, nabung. Itu. Kalau mainan, kembalikan ke tempatnya. Terus kalau bermain, itu rules yang paling utama. Play. Jangan curang. Belajar, kalau tidak mau latihan menulis berhitung, jatah nonton video tentang hewan, hari itu diulang. Itu hilang, hilang. Gini ya, ini kalau bikin peraturan belajar, harus dilihat dulu, belajar itu hak apa kewajiban. Karena kan tadi kita bikin rules and consequence itu untuk menyadarkan hak kewajiban. Belajar itu hak apa kewajiban? Belajar itu sebagian besar hak.
sebagian kecil kewajiban. Jadi kalau hak itu sebenarnya orang tua yang memfasilitasi rasa ingin tahu. Jadi kenapa hak? Karena setiap orang punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya harus penuh. Dia menjadi kewajiban karena ada hal-hal yang memang nanti diperlukan untuk hidup, seperti belajar baca tulis, gitu. Belajar tata cara sholat karena kewajiban agama, gitu. Itu baru kewajiban. Tapi selebihnya belajar itu adalah hak. Jadi kita harus tahu kapan ya, dia dapat sanksi, kapan nggak dapat sanksi. Orang hak kok. Justru orang tua yang dikasih sanksi kalau nggak memfasilitasi rasa ingin tahu. Atau minta maaf, nggak bisa. Karena nggak bisa. Ini untuk belajar harus paham dulu ya. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Jadi jangan salah memotivasi. Jadi bilang, anak nggak mau belajar, kenapa? Ini salah motivasi. Yang hak dijadikan kewajiban. Jadi gini deh, belajar supaya kamu lulus ujian, itu keliru banget. Keliru banget, itu motivasi yang keliru. Nanti kalau udah lulus ujian, nggak usah belajar lagi. Belajar untuk memenuhi rasa ingin tahumu. Aku nggak punya rasa ingin tahu, Bun. Ya, kamu itu nggak ada manusia nggak punya rasa ingin tahu. Jangan karena nggak mau belajar lalu bilang nggak punya rasa ingin tahu. Gitu. Nah nanti belajar sholat supaya kamu bisa memenuhi kewajibanmu terhadap penciptamu, supaya kamu bisa bersyukur dengan benar. Belajar baca tulis supaya kamu nggak ditipu orang. Gitu. Belajar baca tulis Quran supaya kamu bisa baca Quran dalam merasa bersyukur dan dapat pedoman dalam hidup nantinya. Nah. Kemudian jadi penting ya belajar itu ya kita harus tahu dulu yang mana rules, yang mana kewajiban, yang mana hak. Gitu. Jadi motivasinya nggak salah dan penyadarannya juga tepat. Rules makan sesuai waktunya. Ini karena agak sulit kalau suruh makan. Konsekuensinya uang jajan dipotong 1 hari. Bermain gadget hanya Sabtu Minggu selama masing-masing 1 hari. Konsekuensinya kalau dilanggar 1 hari tidak main gadget. Ya, walaupun main gadget itu main game ya artinya ya. Menggunakan gadget kan bisa buat belajar, tapi kalau buat main game ya yang sangat dibatasi. Bahkan kalau bisa usia tertentu itu nggak boleh main gadget, nggak boleh main game maksudnya, bukan nggak boleh main gadget. Dia boleh pakai gadget hanya bukan untuk bermain, untuk nonton video pendidikan, itu untuk komunikasi chat sama teman. Karena di dalam game itu ada nuansa adiktif, kayak ada kecanduan gitu. Itu pada usia tertentu ya, kalau bisa sampai umur berapa itu, jangan main gadget kalau bisa lebih bagus. Gitu. Jadi aturannya justru ini bukan aturan makanan nanti jadinya, ada aturan bermain. Tidak boleh main game di komputer. Nah, hanya boleh main itu di luar bersama teman gitu, main petak umpet, main-main yang ada sosialisasinya dan tidak adiktif. Oh, game kan ada game strategi, yaitu game strategi untuk anak umur berapa? Tapi kalau masih mau dibolehkan ya bisa juga, karena kan nggak ada ayat atau hadis yang mengatakan tidak boleh main game gitu kan, nggak ada yang qot'i begitu, nggak ada. Cuma nanti ulama mengatakan pokoknya jangan lakukan hal yang sia-sia. Jadi kalau udah jelas sia-sia jangan lakukan. Karena tadi rules itu untuk. Ya ini bagus-bagus, alhamdulillah nih. Ya, cukup. Kalau masih ada yang mau didiskusikan silakan. Ya, Bu Asri. Terkait tadi memukul anak di saat usia sudah 10 tahun karena tidak mau sholat, itu ada persyaratan khusus seperti apa cara memukul? Nggak ada syarat khusus. Bukan syarat khusus, maksudnya Kekuatan si ayah itu. oh, iya tidak boleh mencederai. Tidak boleh mencederai. Sedikit perih boleh lah. Di paha kan dipukulnya. Sedikit perih aja. Jangan sampai ada cap jari di pahanya.
Yang paling penting itu dia Allah murka kamu nggak sholat. Allah perintahkan ayah bunda mukul kamu. Sebenarnya nggak tega nih. Tapi ini perintah. Dah. Dah. Sholat gih. Ya, alhamdulillah Jangan. Ustaz. Ya Bu. Alhamdulillah. Oh ini ada satu message lagi. Oh, ada lagi ya dari Umi Shima ya. Ini Ustaz mau tanya lagi. Anak-anak suka buat kesepakatan bertiga saja. Tidak melibatkan ortu. Misalnya yang mandi pagi paling belakangan, maka harus mandi sore paling duluan. Oh boleh aja, ini bagus aja. Biar ini kreativitas tuh. Keren-keren aja tuh anak-anak. Wah luar biasa ini. Ya Bu Ya. Maya. Ya, Ayah Bunda dirasa cukup ya untuk sesi Zoom kali ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Muhammad Ferus. Nanti Sama-sama. untuk selebihnya mungkin bisa berjalan aja Ustadz ya. Mungkin Ya. Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa japri atau menghubungi dari pihak Akhdor sendiri. Iya, nah kurang lebihnya itu saja. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Ya saya atas juga segala kekurangan. mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang pas dalam tutur kata atau penyampaian. Iya, sama-sama Ustadz. Oh ya, Iya, sebelumnya ada sedikit dari Bu Asri untuk menyampaikan sesuatu. Tafadhol Bu Asri. Kalau Bu Asri ini terkait sama sekolah, nggak terkait sama saya mau pamit duluan. Oke, Ya. Ustaz, silakan. Ya. Ya, jadi terima kasih ya Bunda sudah ininya bagus banget gitu. Sharingnya dan berbaginya dan terus saja saling sharing. Jadi gini, sesama orang tua silakan mendiskusikan tentang rules and consequences dan berdiskusi juga dengan pihak sekolah. Boleh mendiskusikan dengan saya juga nantinya gitu. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran dari Allah dan ragu-ragu atas kebenaran yang dari saya mungkin pasti ada yang keliru dan silap. Itu walafu minkum wastaghfirullahaladzim. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda dan teman-teman semuanya, khusus untuk parenting kasus Ferus kami anggap sudah selesai. Jadi hari ini ada sekitar 60 partisipan dan mudah-mudahan nanti berjalan waktu bisa komunikasi dengan wali kelas masing-masing dan nanti di grup sekolah akan dibahas seandainya dari pihak wali kelas mungkin membutuhkan bantuan dari Ustadz Ferus langsung untuk menjawabnya. Nah, untuk parenting berikutnya, khusus untuk kelas 5 dan 6, mohon dicatat. Khusus untuk kelas 5 dan 6, itu parenting kelas akil balik. Itu sesuai dengan request dari ayah bunda semua, kemarin ketika di grup wali murid ada. Jadi insya Allah kelas 5 dan 6 ada parenting kelas akil balik dengan Ustadz Rofiki, yang insya Allah memang beliau berkapasitas di situ. Untuk waktunya tanggal 19 Juli di jam yang sama, insya Allah di jam 9. Sudah firm dengan beliau, mudah-mudahan diworo-worokan ke ayah bunda yang kelas 5 dan 6 untuk menghadiri kajian tersebut. Insya Allah untuk, dan alhamdulillah kebetulan saya sudah pernah mengikuti dan mudah-mudahan memang bisa membantu ayah bunda dan mempersiapkan anak-anaknya dalam menghadapi masa akhir balik. Lalu untuk selanjutnya, dari data isian kuesioner yang kemarin, terkait dengan parenting kelas BBBBC atau bahasa bunda bahasa cinta yang merupakan dua sisi mata uang, ibarat kata seperti itu. Yang satu untuk leadership dengan rule and konsekuensi, yang satu memang untuk akhlak baiknya, itu dengan BBBBC. Nah, dari kuesioner rata-rata memang baru mengikuti satu sesi bahasa bunda bahasa cinta yang waktu itu dilakukan di masjid apa saya lupa. Nah, masih ada 3 sesi lagi. Nah, namun pembicara itu sudah full di setiap Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, mohon nanti berkenan untuk sesi BBBC sesi 2 sampai sesi 4 itu akan kita lakukan di malam hari kalau seandainya berkenan. Yaitu dari setelah Isya mungkin ya, kalau seandainya berkenan. Tapi kalau seandainya misalkan bisa di hari kerja, di sore hari,
Nanti kita nunggu responnya saja dari bunda-bunda semua melalui wali kelas. Silahkan untuk BBBC ini usulannya seperti apa. Karena untuk Sabtu Minggu beliau sudah full, sudah keduluan di-tag dengan yang lain. Mungkin itu saja informasi dari saya, mohon maaf. Semoga parenting class yang dilakukan oleh Ador Insan Mulia ini bisa membantu kita semua dalam mempersiapkan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang paripurna itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Asri atas penyampaian informasinya. Baiklah Ayah Bunda, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Ayah Bunda. warahmatullahi wabarakatuh.